Halo, kembali lagi di channel Otamega TV membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Master Kekuatan Spiritual. Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe-nya. Langsung saja ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, Kang Qin mendapatkan sebuah informasi tentang kedua orang tuanya yang diberikan oleh Tuan Muda Jun. Oke, kita lanjut ke part selanjutnya, part 6. Setelah Kang Qin mengetahui informasi orang tuanya yang berada di kota Sangjing, Kang Qin terkejut dan bertanya, "Apakah benar informasi ini?" Tuan Jun menjawab, "Aku juga baru mendapatkan informasi ini dan masih menyuruh orang untuk memeriksa kebenarannya. Kalau sudah diinformasikan, aku akan segera memberitahumu." Setelah itu, tidak lama Tuan Jun mengajak Kang Qin ke Hotel Quanji. Setibanya di Kang Qin dan Tuan Jun di hotel, Tuan Jun mengajak Kang Qin untuk mencicipi hidangan khas di hotel itu. Namun, ketika Tuan Jun akan membawa Kang Qin untuk mencicipi hidangannya, seorang wanita itu memanggil. Wanita itu ternyata pemilik Hotel Quanji, adik dari Tuan Muda Jun yang bernama Jiang Ran. Nona Ran meminta kakaknya, Tuan Jun, untuk menagih janjinya membawa Nona Ran pergi jalan-jalan. Namun, Tuan Jun lupa karena ia terlalu sibuk dengan masalah batu giok, sehingga Nona Ran sangat kesal kepada kakaknya. Tidak lama, Tuan Jun memperkenalkan adiknya, Jiang Ran, kepada Kang Qin. Kang Qin pun bergumam, "Jiang Ran, sepertinya aku pernah melihatnya di majalah." Saat Kang Qin menyapa dan memperkenalkan dirinya kepada Nona Ran membuang muka dan langsung marah, meminta kakaknya Tuan Jun untuk cepat masuk ke ruangan memesan makanan. Tuan Jun membisikkan dan memberitahu Kang Qin untuk memaklumi adiknya, karena Jiang Ran tidak suka bergaul dengan pria. Nona Ran mengetahui kakaknya membisikkan tentang dirinya. Nona Ran sangat marah. Tiba-tiba manajer hotel datang dan berteriak kepada direktur Ran. Dengan kesal Nona Ran bertanya, "Manajer, kau tidak lihat, di sini ada tamu, kenapa panik seperti itu?" Manajer memberitahu, ada karyawan yang ingin melompat dari atas gedung. Pengawas keamanan telah membawa orang untuk naik ke atap. Nona Ran yang mengetahui hal itu, menyuruh manajer untuk segera lapor polisi. Nona Ran juga akan segera ke atas gedung itu. Sementara itu, Tuan Jun minta maaf pada Kang Qin, karena tadinya ia mengajaknya untuk makan. Tidak disangka malah bertemu masalah seperti ini. Kang Qin memberitahu Tuan Jun tidak perlu sungkan dan meminta Tuan Jun melihat sama-sama jika kebetulan mereka membutuhkan bantuan. Mungkin kita bisa membantu mereka. Sementara itu di atas gedung terlihat pengawas keamanan sedang mencegah karyawan wanita itu agar tidak meloncat dulu. Namun saat karyawan itu melangkahkan kaki kanannya ke bawah gedung, tiba-tiba Nona Ran datang dan memujuk karyawan itu. Saat karyawan wanita itu menengok dengan tatapan seram, Kang Qin merasakan ada energi gelap di sekelilingnya. Kang Qin juga khawatir wanita ini bukan hanya sekedar ingin bunuh diri. Nona Ran langsung berlari ke arah wanita itu. Kang Qin pun langsung meminta Nona Ran agar tidak ke sana karena ada hal yang aneh. Namun saat Nona Ran ingin mencegah wanita itu langsung menangkap tangan Nona Ran dan langsung menarik loncat ke bawah. Tuan Jun berteriak. Kang Qin dengan cepat menolong dan menarik tangan Nona Ran dan wanita itu. Saat Kang Qin menarik ke atas kedua tangan Nona Ran dan wanita itu dengan kekuatannya, Nona Ran terbang lalu ia jatuh menimpa badan Kang Qin. Wanita itu langsung menyerang Kang Qin dan Nona Ran. Tuan Jun berteriak agar hati-hati kepada Kang Qin. Saat wanita itu ingin menyerang Kang Qin dan Nona Ran, Kang Qin langsung menusukkan jarum akupuntur yang telah ia salurkan kekuatannya dan menusukkan ke dada wanita itu. Wanita itu pun langsung terjatuh. Kang Qin lalu menanyakan keadaan Nona Ran. Nona Ran langsung beranjak dari badan Kang Qin. Kang Qin memberitahu Tuan Jun dan Nona Ran bahwa dirinya menemukan masalah pada gedung milik Nona Ran. Dan Kang Qin khawatir masalah itu tidak sederhana yang dipikirkan. Kang Qin berkata, "Aku rasa gedung kalian mungkin telah disihir oleh orang yang belajar ilmu hitam." "Ilmu hitam? Tahayul. Kau sedang bercanda kan?" balas Nona Ran. Kang Qin juga mengatakan, itu bukan hal tahayul.
Mungkin pernah ada orang yang meninggal di gedung ini. Nona Ran yang mendengar hal itu sangat marah kepada Kang Kin. Saat Kang Kin dan Tuan Jun keluar dari ruangan hotel itu, Kang Kin mengambil botol labu giok di dalam sakunya dan meletakkan botol giok itu di dekat pot bunga. 5 menit kemudian, terlihat keluar gedung hotel Kuan Ji. Paman Min membawa master Feng Shui yang bernama Cheng Yuan. Paman Min meminta Master Cheng untuk melihat-lihat keadaan di hotel Kuan Ji, karena sebelumnya banyak masalah yang terjadi akhir-akhir ini di hotel Kuan Ji. Saat Master Cheng melihat dengan teliti, Master Cheng sangat terkejut melihat hotel itu dipenuhi formasi sihir. Master Cheng berkata, sepertinya orang yang menaruh formasi sihir ini bukanlah orang biasa. Tidak lebih dari 2 orang yang bisa melepas formasi sihir ini. Saat Master Cheng melihat-lihat, Master Cheng menemukan botol labu giok dan bertanya, siapa yang menaruh botol labu giok ini di sini? Manajer hotel menjawab, sepertinya orang yang tadi datang bersama Tuan Muda Jun yang meletakkannya di sana. Master Cheng juga memberitahu kalau bukan karena botol labu giok itu, mungkin orang yang berada di ruangan itu akan mengalami kematian mendadak. Nona Ran tertawa mendengar perkataan Master Cheng dan bergumam, perkataannya sangat tidak masuk akal. Dasar penipu, kalau bukan karena ayahku di sini, aku sudah pasti akan mengusirmu dari sini. Paman Min menanyakan Kang Kin di mana. Lalu Nona Ran memberitahu bahwa kakaknya sudah membawa pergi Kang Kin. Paman Min menyuruh Nona Ran untuk cepat menelpon kakaknya. Nona Ran langsung menelpon kakaknya. Tidak lama, Tuan Jun dan Kang Kin datang. Tuan Jun menanyakan kenapa ayahnya tergesa-gesa menyuruh mereka kembali ke hotel Kuan Ji. Paman Min memberitahu bahwa Master Cheng sudah menemukan masalah hotelan dan ada yang perlu ditanyakan kepada Kang Kin. Master Cheng berkata, barusan aku melihat energi jahat di luar hotel ini, tapi aku juga menemukan sesuatu yang tidak beres. Sampai aku menemukan ini, sembari memperlihatkan benda yang Master Cheng temukankah ini botol labu giok yang aku taruh di pot bunga itu? Balas Kang Kin. Lalu Tuan Jun menanyakan ada masalah apa Master Cheng dengan botol labu giok itu. Master Cheng tertawa dan berkata, tidak disangka pahlawan muda, akhirnya ada juga penerus metafisika, kalau bukan karena Junior Kang yang meletakkan botol labu giok itu. Takutnya ada orang yang mati sekarang. Kang Kin memberitahu bahwa sebenarnya masalah itu belum diselesaikan secara tuntas. Energi jahat itu mengontrol orang yang untuk melompat dari atas gedung. Untuk menekan sementara formasi jahat itu, Kang Kin meletakkan botol labu giok. Tidak lama semua orang ke tempat energi formasi sihir yang paling lemah. Setelah itu, Kang Kin meminjam 7 koin tembaga milik Master Cheng. Setelah itu, Kang Kin melemparkan 7 koin tembaga yang telah Kang Kin salurkan kekuatan tenaga dalam yang Kang Kin miliki. Energi jahat itu berkeluaran dari sudut-sudut gedung hotel Kuan Ji. Paman Min dan Master Cheng terkejut melihat energi jahat itu yang ganas mirip seperti roh iblis yang sangat kuat. Saat energi jahat itu berkumpul di formasi sihir yang lemah, Kang Kin menancapkan pisau belati naga ke titik formasi sihir yang lemah itu, sehingga formasi sihir dan energi jahat itu musnah. Setelah itu, Tuan Jun membawa Kang Kin ke istana kerajaan Ming. Setibanya Kang Kin dan Tuan Jun mengajak Kang Kin untuk berkeliling ke tempat yang bagus di istana kerajaan Ming. Saat Tuan Jun meminta manajer istana itu untuk menyiapkan ruangan pribadi untuk Tuan Jun, manajer itu terkejut atas kedatangan Tuan Muda Jun yang tiba-tiba. Manajer istana juga meminta maaf karena istana kerajaan Ming hari ini sudah penuh. Tuan Jun berkata, penuh? Bukankah di luar masih ada tempat? Manajer, apa kau mempermainkanku? Tiba-tiba seorang pria datang. Pria itu bernama John Wei, tuan muda dari keluarga John. Tuan Wei yang tiba-tiba datang berkata, aku pikir siapa? Bukankah ini tuan muda besar Jiang? Sambil tersenyum, Jun membalas, aku kira pemboros mana yang memesan seluruh ruangan ini. Ternyata, tuan muda besar John. Wei memprovokasikan Jun, mengatakan tidak sepertimu. Seharian bergaul dengan orang kelas bawah, Wei juga mengejek-ngejek keluarga Jiang. Yun pun marah dan membalas perkataan Wei. Jangan lupa, aku pernah memberimu pelajaran dengan menghajarmu sampai masuk ke rumah sakit setahun yang lalu. Kang Kin yang mendengar perkataan Jun sedikit terkejut dan bergumam. Padahal orang ini kelihatannya sangat kuat, tapi dipukuli oleh Tuan Jun sampai ke rumah sakit. Apa Jun sehebat itu? Saat Wei mendengar perkataan Jun, Wei sangat marah dan berkata, kau kira aku masih seperti setahun yang lalu? Wei juga berniat menendang muka Jun.
Namun, Jun dengan sigap menahan tendangan Wei dengan tangannya, hingga Jun mundur beberapa langkah. Kemudian, saat mereka akan berkelahi, Jun melayangkan pukulannya ke wajah Wei. Wei mengelak dan langsung membalas pukulan ke arah wajah Jun. Akan tetapi, sebelum mengenai wajah Jun, tiba-tiba Wei terpental ke meja hingga meja itu patah. Wei juga babak belur dihajar oleh Kang Qin. Melihat itu, Tuan Jun terkejut dan berkata, "Bukankah Kang Qin seorang dokter? Sejak kapan ia pandai berkelahi?" Wei duduk sambil merasakan kesakitan, lalu bergumam. Ternyata ada orang hebat yang berada di samping Jun. Sepertinya ia mengerti tenaga dalam. Sama seperti kakak sepupuku yang baru pulang dari militer. Kemudian Wei pergi, sambil berkata, "Jun, kau beruntung, ada yang membantumu hari ini. Tunggu dan lihat saja nanti." Tuan Jun yang merasa senang, merangkul Kang Qin dan berkata, "Untung saja ada kau, kalau tidak, aku pasti habis." Kemudian Tuan Jun mengajak Kang Qin untuk makan dan mengingatkan Kang Qin harus mengejar penerbangan hari ini ke Yancheng. Berhubung adiknya mau ke Yancheng untuk mengunjungi teman lamanya, Tuan Jun sudah memesankan tiket penerbangan yang sama dengan adiknya. Tuan Jun juga meminta tolong untuk menjaga adiknya itu. Namun, Kang Qin agak keberatan. Tapi, Kang Qin juga tidak enak untuk menolak.